Dulu Jokowi itu naik ke kursi presiden karena apa? Dia mencerminkan rakyat jelata. Apa bedanya Kaisang sama Megawati sama Puan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD sama-sama pernah naik private jet? Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Asal uang yang halal, gitu ya. Bukan pemberian gratifikasi, tanda kutip, karena mereka anak mantu presiden. Ada informasi entah itu teko nggone sesama seniormu nggone PDIP nek gorong valid ya. Kebencianmu jadi muncul no dhisik gitu loh. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi. Ya dibuktikan, ada nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini. Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media Update. Tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate apa ya hari ini. Kira-kira ada info menarik apa ya yang patut banget, yang cocok untuk kita bahas kali ini? Gimana kalau kita bahas soal yang lagi viral nih, soal jet pribadi, soal Mas Kaisang. Nah, menarik nih kayaknya. Jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Rame urusan private jet, ya dipicu oleh unggahan istri Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang menunjukkan sikap hedon ya dengan naik private jet ke Amerika Serikat. Juga kemudian terakhir Bobi Nasution juga dari Medan ke Jakarta naik private jet. Apakah ada yang salah kalau mereka naik private jet dan hidup mewah? Lah nggak ada yang salah kalau satu, itu uang pribadi dengan asal uang yang halal, gitu ya. Bukan pemberian gratifikasi, tanda kutip, karena mereka anak mantu presiden. Kalau itu uang hasil pencarian sendiri ya monggo-monggo aja. Tinggal dilihat nanti bener nggak itu dibayar, bener nggak ada hubungan dengan yang punya pesawat. Kaisang itu bukan pegawai negeri, bukan ASN, sehingga tidak masuk klausul gratifikasi. Ya, kalau itu dia. Tapi kalau pemberian itu terkait dengan jabatan bapaknya sebagai presiden, ya salah dong masuk gratifikasi. Jelas itu, ya kan? Nah, kita tidak perlu mempersoalkan kalau itu murni sesuatu yang legal. Tetapi jangan kayak Bobi dong. Ini gimana sih, ya? Kok malah publik yang disuruh nanya, cek dong asal uangnya. Anda yang harus membuktikan bahwa Anda membayar private jet itu dengan uang halal. Bukan APBD karena Anda wali kota, bukan juga karena Anda menantu presiden. Buktikan mana transfer pembayarannya, dari mana asal uangnya. Kan itu yang harus ditunjukkan supaya tidak rame. Satu hal sebenarnya yang paling mengganggu, kenapa? Dulu Jokowi itu naik ke kursi presiden karena apa? Dia mencerminkan rakyat jelata. Orang biasa jadi presiden. Gombar apa namanya itu, rame, presiden pakai sepatu harga 75.000, pakai kaos harga 50.000. Ibu presiden juga begitu, sederhana banget. Sekarang kalau kita lihat foto ibu presiden ya pakai berlian segede-gede gambreng gitu ya. Salah? Enggak. Pakai tas-tas mahal bu negara, salah? Enggak dong. Kalau uang itunya pribadi kan nggak ada masalah, itu bukan pemberian orang kalau begitu. Tetapi ya yang menyalahi adalah image publik tentang Jokowi dan keluarganya yang sederhana gitu loh. Dulu Pak Jokowi waktu masih gubernur kemana-mana naik ekonomi tuh Garuda, pesawat komersial biasa. Lah kok sekarang anak-anaknya bukan ikut teladan bapaknya, kemana-mana naik private jet. Karena ini rame dan seperti biasanya Bung Deddy Sitorus memberikan tanggapannya nih soal Mas Kaisang yang naik private jet gitu. Katanya tidak mencerminkan gitu loh, tidak mencerminkan keluarganya Pak Jokowi yang sederhana, katanya seperti itu ya. Ya memang akhir-akhir ini tuh keluarganya Pak Jokowi lagi dicari-cari terus nih celahnya di mana gitu loh. Dan kebetulan ini ada momen ketika Mas Kaisang naik private jet, langsung deh jadi hal panas yang langsung jadi
serbuan para netizen-netizen ini, khususnya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan juga keluarganya. Tapi ada yang menarik di sini. Apa ya menariknya? Menariknya itu dari Mas Kaisang yang naik private jet ini mengingatkanku dengan tokoh-tokoh juga yang sebelumnya, tokoh-tokoh penting loh ini tuh, yang sebelumnya itu juga pernah loh naik private jet. Apa jangan-jangan Mas Kaisang ini jadi pancingan ya? Wah, pancingan apa tuh? Lihat dan simak video ini baik-baik ya. Iki podo-podo heboh berita ini ya. Megawati dan Puan memakai private jet. Gulfstream D450. Untuk kunjungan ke Harlah PKB. Apa sih numpak private jet ini mau? Sama pakai Gultom J450. Private jet juga. Sopo itu? Wong wedok sing numpak iku. Gak asing kan? Gubernur terbotit metu DCI iki ya. Iki mau sensor anu iku, manual. Iku dia delok video ini. Anies memakai Bombardier Global Express. Ganjar memakai private ZN 2409K. Witesti Aviation Raytheon Hawker 800 XP. Untuk safari politiknya. Pak Mahfud MD melok-melok seperti itu gitu loh. Begitu metu kok kabinet nyalon gak dadi, kok melok-melok benci seperti itu gitu loh. Delon ya. Sama. Dalam agenda politiknya pakai private jet juga. Mahfud MD memakai private jet untuk kegiatan safari politiknya. Gimana Cak Sobari? Melek matamu. Ya. Pakai otakmu, ya. Sorry Pak Sobari, sama ini wong guru besar nih gak salah bener para Madinah atau di mana ya. Tapi ternyata moral kamu, mental kamu itu mudah untuk terbeli. Zamannya Anies seperti apa kamu? Wadah menjelek-jelekkan Anies. Loh, tapi saya sekarang waduh nek karo keluargane Pak Jokowi Masya Allah. Ya, ampun sampean iki. Kepada para pendukungnya PDIP juga, pendukungnya Anies Baswedan. Bro, kalian itu simpatisan, bro. Kalian itu tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Makanya jangan terlalu fanatik dirimu, ya. Pakai akal sehat, nek ono berita, ada informasi entah itu teko nggone sesama seniormu nggone PDIP nek gorong valid, ya. Kebencianmu aja dimunculno dhisik gitu loh. Belajar cerdas, belajar pinter, ya. Sing pinter gitu loh. Ojo fanatik, nek fanatik sekali lagi mematikan akal sehatmu gitu loh. Wong bener jek mbok anggap sawalah ae. Mangkane mari kerja keras, yo. Ayo kerja keras. Syukur-syukur iso kaya Raffi Ahmad. Tidak hanya sekedar iso numpak private jet. Tapi justru malah iso nyewakno private jet. Sama siapa itu? Ferry Salim atau siapa itu? Ya. Itu buat kerja kerasnya, bro, bukan membenci orang. Atau nek pengen sing paling sederhana dadi pejabat kon, ayo dikorupsi rame-rame. Iso numpak private jet dirimu. Oke? Iya. Makane lah, ayo belajar, jangan ditelan mentah-mentah lah. Ayo melok berpolitik ya berpolitik, tapi sing gak adek menjelekkan, gak adek menghina. Apa bedanya Kaisang sama Megawati sama Puan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD sama-sama pernah naik private jet. Nah, menarik nih. Ini nih yang tadi sempat aku singgung, pancingan gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya ini kan banyak juga ya orang-orang yang naik private jet gitu ya. Ini tergolongnya juga pejabat ya, orang-orang di politik juga. Ada Bu Mega, Mbak Puan, Pak Ganjar, terus Pak Mahfud juga gitu pernah naik private jet. Tapi kenapa kok gegernya itu ketika Mas Kaisang naik private jet? Coba waktu Pak Ganjar atau Pak Mahfud atau Ibu Mega Mbak Puan naik private jet, geger nggak? Pasti kan dipandangnya biasa aja gitu kan. Kenapa gitu loh? Kok kayak memanfaatkan momen banget ketika Mas Kaisang itu naik private jet, terus Mas Kaisang juga anaknya Pak Jokowi. Apakah ini salah satu bentuk untuk memanfaatkan situasi ya kan? Untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan juga keluarganya gitu. Aku bukan bermaksud, bukan berniat untuk suuzon, tapi itu memang aksi-aksi seperti ini ya
Itu tuh lagi sering banget terjadi akhir-akhir ini gitu loh. Pokoknya menuju Pak Jokowi berakhir masa jabatannya tuh banyak orang yang mendadak seperti itu gitu loh, mencari-cari kesalahannya Pak Jokowi. Hal sekecil apapun itu dikritik. Padahal sebelumnya baik-baik aja gitu loh. Sebelumnya fine-fine aja, dia oke-oke aja. Tapi kenapa kok sekarang berbeda seperti itu? Ayo, kira-kira bagaimana? Uang pribadinya ambil ke desa. Gratifikasi jelas. Ya, artinya skornya saya 1-1. Ya, 1-1. Tidak ada alasan lagi kamu untuk menjelek-jelekan keluarga dari Pak Jokowi, khususnya Kaisang gara-gara private jet. Ya itu mau lho. Kerja keras boleh duit sing akeh ben iso numpak private, iso numpak jet pribadi. Jadi otakmu, atimu iki gak gerengseng ae sini kudu apa ya nek wong atau memang sengaja kamu dibeli untuk ya itu memang menggacor ya untuk ngene medsos ya. Tapi it's okay lah. Itu juga bagian dari strategi politik. Tapi saya kira strategi politik yang tidak mendidik. Oke? Makanya kayak sore sawung ini netral. Sayang iki mau kupluke gak digawe kemarin. Ya. Pesawat jet pribadi ala politisi? Lagi rem banget di sosmed gue soal adanya hate space kepada orang-orang politisi yang menggunakan pesawat jet pribadi buat perjalanan mereka. Yang lagi gue heranin sih, dan kenapa jadi masalah ya? Bukannya gak ada yang spesial dari hal ini? Banyak politisi dari pejabat eksekutif hingga legislatif yang pakai private jet buat nunjang kemudahan akomodasi mereka ya, karena dari segi harga untuk penyewaan pesawat ini dan harga tiket pesawat kelas 1 juga gak beda jauh kok. Dan malah lebih efisien waktu pakai private jet atau. Nih contohnya pas kampanye Pilpres kemarin Mas Anies pakai private jet buat safari politiknya dan pasangan lain kayak Prabowo Ganjar juga mereka gunain private jet Emang ini. sih Pasti menuai pro dan kontra, tapi menurut gue gak ada hal yang salah kok soal private jet ini. Kalau menurut kalian gimana? Video ya 1 menit. Motor Leo. Ini aspeknya. Yes. Wah, kiwi. Yang penting di pesawat bisa ngerokok nomor 1. Kalau pesawat sendiri lah itu. Padahal buktinya udah ada ya kan, bukti yang memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh politik ini juga ada nih yang pernah naik private jet tapi tidak pernah disinggung soal itu. Tidak pernah serame ini kayak gitu loh. Dan lucunya tuh ada yang mempertanyakan kayak, ini uangnya dari mana Mas Kaisang kayak gini kayak gitu loh. Padahal di luar dari Mas Kaisang sebagai ketum ya, Mas Kaisang kan juga punya bisnis kan. Bisnisnya banyak gitu, tapi orang-orang tuh kayak meremehkan hal itu. Ya sama lah, itu remehan-remehan dari orang-orang tuh sama kayak yang dilakukan ketika meremehkan programnya Pak Jokowi, meremehkan kinerjanya Pak Jokowi seperti itu loh. Tapi kalau dilihat dari bukti nyatanya, nah kita sudah melihat buktinya, Pak Jokowi sudah banyak sekali membawa perubahan untuk Indonesia, membangun banyak hal untuk Indonesia selama 10 tahun ini. Kan seperti itu. Itu tuh hanya bisa dilihat untuk orang-orang yang memang apa ya, tidak tertutupi oleh rasa amarah gitu loh. Kalau emang dasarnya sudah marah sama orang, wah semakin dimanfaatkan hal-hal semacam ini gitu loh. Nah karena tadi disinggung juga soal gratifikasi ya kan, Bung Deddy tadi juga sempat menyinggung tuh soal gratifikasi. Tetap tonton video ini karena kita nanti akan memberikan penjelasan, memaparkan apa itu mengenai gratifikasi. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Yeah. Itu kan karena anak presiden. Yeah. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu, ya seperti itu. Pak soal Bobi Nasution. Menurut saya, ini kan kasus tindak pidana korupsi yang
berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan. Dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa, itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa. Oke, jadi kali ini Prof. Mahfud juga bersuara nih mengenai jet pribadi yang dinaiki oleh Mas Kaisang ini. Dan lagi-lagi disinggung soal gratifikasi. Seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya apa sih gratifikasi itu? Kayaknya masih ada beberapa orang yang kurang paham nih mengenai gratifikasi. Yuk kita bahas kasus jet pribadi yang dipakai sama Kaisang. Gua nggak takut kok. Karena yang beredar di luar sana banyak yang menyebutkan gratifikasi. Kita pahami dulu ya, gratifikasi itu tidak sama dengan suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk fasilitas jet pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Kalau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi juga tidak dilarang kalau dilaporkan kepada KPK. Gratifikasi itu akan menjadi suap kalau dapat dibuktikan bahwa karena pemberian gratifikasi tersebut, si pejabat negara itu jadinya melakukan atau justru tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewenangannya. Jangankan lewat keluarga, lewat asisten saja, kalau bisa dibuktikan bahwa itu adalah suap, maka bisa tetap jadi tersangka. Misalnya nih, ada keputusan harusnya A, tapi jadi B gara-gara nerima gratifikasi. Baru namanya suap. Tapi kalau cuma nerima gratifikasinya doang, keluarganya pejabat negara nggak dilarang. Yang dilarang pejabat negaranya, itu pun kalau tidak dilaporkan. Kalau dilaporkan nggak apa-apa, terima aja. Jadi dalam kasus ini dibuktikan saja ada suap atau tidak. Caranya gimana? Ya dibuktikan. Ada nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini? Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Pejabat itu memang seharusnya sederhana aja, nggak usah nerima fasilitas aneh-aneh. Karena mungkin secara hukum dia bersih, tapi secara moral tentu pasti akan dipertanyakan. Karena yang seperti ini jujur aja sih pantas. Nah itu tadi penjelasan mengenai gratifikasi. Kira-kira gimana nih pendapat kalian mengenai Mas Kaisang yang naik private jet, terus gratifikasi, terus ya orang-orang yang terus menuduh lah keluarganya Pak Jokowi akhir-akhir ini. Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.